Sebelum perjanjian Renville, Indonesia dan Belanda telah mengadakan perjanjian Linggarjati yang diadakan di sebuah kota kecil sebelah selatan kota Cirebon. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB merintahkan agar pihak Indonesia dan Belanda agar berhenti bersengketa. Maka dibentuklah Komisi Tiga Negara atau KTN yang beranggotakan 1. Australia yang dipilih oleh Indonesia, 2. Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan terakhir adalah Amerika Serikat yang dipilih oleh Australia dan Belanda. Namun, Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan melancarkan agresi militer Belanda I dan menguasai sebagian besar wilayah Indonesia. Perjanjian Renville dilatar belakangi oleh pertikaian yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Pertikaian disebabkan oleh serangan Belanda ke Indonesia yang terjadi pada 12 Juli 1947 atau dikenal dengan agresi militer Belanda. Serangan yang dilakukan Belanda ke Indonesia itu mendapat perhatian negara lain dan menjadi kecaman internasional. Kemudian pada 1 Agustus 1947 dan Dewan Keamanan PBB ikut turun tangan untuk membantu menghentikan serangan Belanda tersebut. Akan tetapi pada 5 Agustus 1947 Belanda dan Indonesia kembali mengumumkan akan melakukan gencatan senjata, hingga membuat Dewan Keamanan PBB mengambil langkah penyelesaian. Untuk pelaksanaan perjanjian Renville tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer Belanda I. PBB mengeluarkan resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. PBB membentuk Komisi Jasa Baik akan Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara: 1. Australia diwakili oleh Richard Rugby. 2. Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland. 3. Amerika Serikat diwakili oleh Frank Graham. Perjanjian resolusi terjadi pada tanggal 18 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Tempat pelaksanaan perjanjian Renville. Perjanjian dilakukan di antara kapal perang milik Amerika Serikat, yakni USS Renville. C. Disenggarai perjanjian Renville. Disenggarai Indonesia dipimpin oleh Pendana Militer Amir Saifuddin. Hasil perjanjian Renville. Yang pertama, pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera. Kedua, Republik Indonesia merupakan negara bagian Republik Indonesia Serikat. 3. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. 4. Wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. 5. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mook. 6. TNI harus ditarik mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur atau wilayah-wilayah kekuasaan Belanda. 7. Akan dibentuk UNI Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. 8. Akan diadakan plebissit atau referendum atau juga disebut dengan pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. Yang terakhir, akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS. Dampak perjanjian Renville. 1. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. 2. Wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. 3. Adanya blokade yang dialami bangsa Indonesia. 4. Terjadi pemberontakan PKI di Madiun dan di Jawa Barat. 5. Belanda melakukan agresi militer Belanda. 6. Semakin banyak negara internasional yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia.